Selamat pagi. Jangan duduk di sini, Bu. Selamat pagi, Bu Najwa. Selamat datang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Najwa Mutia sebagai Direktur Utama PT Jaya Kusuma dan staf yang saya banggakan. Terima kasih sudah datang dalam acara rapat hari ini pada tanggal 17 Mei 2023 di ruang rapat. Kita akan membahas tentang penilaian pegawai di PT Jaya Kusuma yang diadakan 6 bulan sekali. Bagaimana sih penilaian pegawai di masing-masing bagian? Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menjelaskan susunan acaranya. Yang pertama ada proses registrasi, yang kedua pembukaan, yang ketiga sambutan dari Ibu Najwa, lalu yang keempat laporan dari Kepala Bagian Kepegawaian, yang kelima diskusi atau menjawab dari masing-masing bagian, lalu dilanjutkan adalah pembahasan kursi dan upaya dalam peningkatan kinerja pegawai. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Najwa Mutia. Ibu Najwa Mutia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Darin sudah mempersilakan saya untuk menyampaikan sambutan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Pada rapat hari ini, kita akan membahas kinerja dan upaya peningkatan kerja pegawai. Semoga dalam rapat hari ini bisa meningkatkan kinerja pegawai semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Najwa Mutia. Untuk sambutannya, untuk selanjutnya ada laporan dari Divisi Kepegawaian Ibu Aditya Hustia tempat dalam Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Derin sudah mempersilahkan saya untuk melaporkan penyediaan pegawai selama 6 bulan terakhir ini. Berdasarkan data kehadiran yang telah dihimpun oleh staf-staf pegawai menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Dan persentase kehadiran pegawai seluruh divisi menunjukkan angka 75%. Lalu untuk persentase lebih rendah 15% dalam 6 bulan sebelumnya. Bahkan 5 tahun tingkat kehadiran perusahaan ini pernah menyentuh angka ini. Tingkat kehadiran yang menurun diakibatkan pegawai yang mengambil cuti di hari libur. Kemudian untuk tingkat keterlambatan yang menurun diakibatkan oleh pegawai yang tidak disiplin waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Aditya untuk laporannya. Dari laporan Ibu Aditya, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Izin Bu, saya ada pernyataan dari penjelasan laporan Ibu Yaya. Mereka masih belum cukup mendapatkan hari libur karena beban dan tanggung jawab dari kantor. Nah, Ibu, dalam libur hari Minggu ini tidak ada pertambahan gaji, sama saja seperti hari biasanya. Di bagian divisi saya juga merasakan hal yang sama yang menyebabkan mereka sering izin. Pembagian cuti pegawai yang diberikan perusahaan hanya bisa cuti selama seminggu dalam setahun. Saya izin menambahkan juga bahwa untuk keterlambatan karyawan, sebenarnya mereka sudah tepat waktu, tapi mereka mengalami kendala dalam perjalanan menuju kantor, dan juga jam kantor yang terlalu pagi membuat mereka kesulitan beradaptasi. Saya ingin menambahkan juga bahwa mereka juga mendapatkan potongan gaji yang cukup besar. Seperti yang saya bilang sebelumnya, gaji yang diberikan sangat tidak sesuai. Padahal banyak pegawai yang bekerja dengan rajin dan disiplin, namun karena tidak adanya pemberian motivasi berupa reward atau sedikit menaikkan gaji, tingkat kinerja mereka semakin menurun dari hari ke hari. Saya juga setuju dengan pernyataan Ibu Aifa bahwa reward tidak harus berupa uang, bisa diberi dengan piagam atau sertifikat. Baik, saya rasa sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi. Terima kasih untuk staf produksi dan pemasaran
dengan pernyataan-pernyataannya. Selanjutnya kepada Ibu Najwa, dari pernyataan staf yang tadi, apa ada yang ingin disampaikan? Baik, setelah saya mendengarkan pernyataan tadi, saya rasa itu adalah masalah yang cukup beresiko untuk perusahaan. Dan selama ini memang masalah ini terjadi karena kurang adanya perhatian. Solusi dari saya sendiri, sebaiknya kita akan menerapkan kebijakan baru. Kebijakan baru mengenai kedisiplinan pegawai. Apakah rekan-rekan sekalian ada saran atau asumsi dari masing-masing divisi? Izin Bu, jadi saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru yang Ibu buat. Mungkin pemberian kebijakannya bisa berupa ketegasan untuk kantor agar tidak memberikan pekerjaan di luar jam kantor. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah tidak ada yang menambahkan solusinya. Terima kasih rekan-rekan untuk solusi yang diberikan. Selanjutnya untuk Ibu Najwa, apakah solusi yang bisa diterima? Terima kasih, Bu Darin, tentu saja saya terima dan semoga dalam pembuatan kebijakan yang baru nanti semua dapat terwujud di perusahaan ini. Karena saat ini sudah menunjukkan jam siang, sudah saatnya diakhiri. Kalau gitu saya kembalikan pada Ibu Darin. Terima kasih Bu Najwa untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok pembahasan pada rapat kali ini. Jadi dapat disimpulkan, yang pertama ada pemberian toleransi keterlambatan berupa 3 kali dalam sebulan. Selebihnya akan dipotong gaji sebesar 50.000 aja, perubahan jam kerja dari jam 6 jadi jam 8. Dan terakhir pemberian reward kepada pegawai berupa piagam. Sebelum acara rapat hari ini diakhiri, marilah kita menutup rapat ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.